Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda di pagi ini teman? Kembali dari Merbabu 67 Ponorogo, RSU Muhammadiyah dan Gema Suri FM mempersembahkan program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari yang kita siarkan saban bulan suci Ramadan ya, atau setiap hari di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga apa yang kita sajikan benar-benar bermanfaat. Mungkin ini akan sangat banyak membantu dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Dan pagi ini masih melanjutkan topik yang pernah kita janjikan sebelumnya, manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi. Masih ingat kan? Bersama Dr. Julie Astika NA dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter, hai Mbak, apa gimana? kabar? Alhamdulillah. Udah sahur belum Mbak I? Sudah. Sudah. Iyalah. Menunya kita kan apa? mau ngobrol dulu. Udah sahur dulu ya. Okay. Menunya ya. Menunya itu kadang-kadang saya nggak sahur dokter. Wah, kenapa? Ya kan dua-duanya bisa diraih. Oh gitu. Puasa iya, berat badannya iya. Oke, Nggak apa-apa siap. ya. Boleh deh. Tapi ya tetap harus punya semangat untuk menjalankan puasa itu kuncinya itu ya. yang penting. Baik, dokter, kemarin sudah kita bahas apa itu hipertensi, kemudian penyebabnya, apakah ini faktor keturunan dan sebagainya. Nah, kita pengen tahu nih sedikit flashback, apa saja nih faktor resiko dari hipertensi, dokter? Oke, jadi faktor resikonya seperti yang pertemuan kemarin kita udah bahas, itu ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang bisa dimodifikasi itu contohnya gaya hidup kita, kemudian stres, kemudian obesitas, kemudian faktor sosial ekonomi, itu yang bisa dimodifikasi. Dimodifikasi itu maksudnya masih bisalah kita usahakan untuk dicegah untuk hipertensinya. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu kayak misalnya genetik, kemudian jenis kelamin, ras, terus kemudian faktor riwayat penyakit kardiovaskular sebelumnya gitu. Iya. Lantas ini kan tadi manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi ya temanya ya. Betul. Manfaatnya sendiri sebenarnya ada nggak sih? Manfaatnya ada atau enggak? Nah ini Masya Allah banget. Jadi kemarin itu ada kayak jurnal dari dia itu meta analisis modelnya. Jadi dia itu mengumpulkan jurnal-jurnal dari berbagai penelitian yang ada, terus kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Ini baru tahun 2021 jurnalnya. Itu dikatakan kalau misalnya hipertensi, penderita hipertensi terus dia puasa Ramadan, itu efeknya alhamdulillah bagus banget. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kalau misalnya kita lagi puasa nih Mbak Ii, kita kan asupan glukosanya atau asupan makannya kan berkurang. Nah, energi kita itu ternyata dari keton. Keton itu adalah energi yang kita simpan sebenarnya kayak dalam bentuk lemak. Ini kan kalau kita uraikan nantinya jadi keton ya, bukan dari glukosa. Nah, ini kalau misalnya kita lagi pakai keton, itu kan insulin kita berkurang, insulinnya menurun ya. Sedangkan kalau pada aktivitas biasa itu kan insulinnya kayak cenderung tinggi gitu. Nah, insulin yang menurun ini menyebabkan penurunan aktivitas dari si simpatik, saraf simpatik kita. Saraf simpatik inilah yang sebenarnya menyebabkan tensi kita tinggi. Nah, kalau aktivitas si simpatiknya itu menurun, nah itu akan berdampak bagus terhadap tensi kita. Jadi tensinya akan lebih cenderung turun untuk pasien hipertensi, baik hipertensi ataupun tidak sebenarnya yang berpuasa. Selain itu, kalau misalnya insulin kita menurun, dia itu akan menyebabkan penurunan absorpsi atau penyerapan kembali dari si natrium. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada insulin, itu natriumnya nggak diserap. Jadi natrium yang tidak diserap itu dia tidak akan membawa air ke dalam pembuluh darah kita. Jadi itu akan menyebabkan penurunan tensi juga. Nah, itulah kenapa kalau misalnya pada penderita hipertensi itu tensinya akan cenderung lebih turun. Tanpa tergantung dengan penurunan berat badan ataupun total air yang ada dalam tubuh kita ya ini, dan juga massa lemak. Tapi meskipun demikian, pada orang hipertensi ini dia tetap harus minum obat. Nggak boleh cuma puasa doang berharap tensinya stabil tapi nggak mau minum obat, itu juga salah. Tetap harus minum obat. Nanti biasanya ada penyesuaian dosis atau mungkin waktu minumnya yang akan disesuaikan oleh dokter yang memberikan obat gitu. Baik, dokter. Efeknya seseorang yang tadi kan sudah panjenengan bilang ya, kalau yang namanya hipertensi itu
istilahnya wajib begitu ya untuk mengkonsumsi obat-obatan. Dampaknya apa sih ketika misalnya dia menjalani pengobatan sudah tahu gitu ya, tapi dia tetap maksa untuk tidak mengkonsumsi obat mungkin dengan alasan sudah bosan atau jangan-jangan nanti bisa merusak ginjal dan sebagainya. Iya, nah itu berarti kan hipertensinya tidak akan terkelola dengan baik ya. Nah itu akan menyebabkan hypertension mediated organ damage namanya HMOD. Nah itu akan menyebabkan kerusakan di organ-organ target dari hipertensi itu. Misalnya di otak akan menyebabkan terjadinya stroke. Terus kemudian pada mata bisa menjadi penurunan penglihatan. Kemudian di ginjal bisa terjadi penurunan fungsi ginjal. Nah terus bisa juga di pembuluh darah perifer. Pembuluh darah perifer itu pembuluh darah kaki juga bisa menurun fungsinya. Kalau misalnya fungsinya menurun, biasanya kakinya kayak akan terasa berat gitu buat jalan. Kemudian juga akan terjadi efek di jantungnya, terutama jantung. Soalnya kan hipertensi erat kaitannya dengan pompa jantung ya. Nanti bisa terjadi gagal jantung. Kalau gagal jantung biasanya orangnya itu kayak ngos-ngosan gitu buat aktivitas bentar aja kok udah ngos-ngosan, sesek kayak gitu. Terus kayak ada bengkak baik di tangan, kaki, bahkan bisa di seluruh tubuh. Bisa juga ada gangguan di pembuluh darah koronernya dia yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Biasanya kayak ada nyeri dada, terus kemudian keringat dingin, mual muntah kayak gitu. Bahkan kalau misalnya orang itu mengalami penyakit jantung koroner itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau misalnya dia pembuluh darah koronernya tersumbat berarti kan dia kayak nggak ada yang memberikan suplai darah nih ke jantungnya. Sedangkan jantung itu untuk bekerja pun dia butuh nutrisi juga dari si koroner. Nah kalau misalnya dia itu kesumbat terus lama, nah ini kan lama-lama nanti tidak tersuplai. Yang tidak tersuplai itu akan menjadi iskemik. Iskemik itu maksudnya mati gitu pembuluh darah di jantungnya. Nah si jantung ini akan gagal untuk melakukan fungsinya untuk memompa darah. Nah kalau dia gagal berarti kan dia tidak berfungsi dengan optimal, yang akan menyebabkan mati mendadak kayak gitu. Jadi kalau seseorang misalnya menghentikan obat seperti itu, pasti juga sama dokter nggak dibolehin ya dok ya? Iya nggak dibolehin pasti, tetap harus konsultasi dulu. Karena efeknya segitu gawatnya ya kalau sudah tiba-tiba kena mendadak semacam itu. Baik. Betul. Tapi ini sering kali terjadi gitu dok? Sering kalau misalnya kayak orang merasa kayak dok saya ini udah jenuh minum obat terus takut ginjalnya kena, justru dengan nggak minum obat itu justru fungsi ginjalnya akan semakin buruk. Soalnya dia nggak ada zat-zat kimia yang akan membantu menjaga fungsi ginjalnya, bahkan bisa rusak ginjalnya. Terus kalau misal pembuluh darahnya bisa pecah juga kalau misal tensinya akan cenderung tinggi. Misalnya nih orang tensinya itu 200-an terus udah nggak mau minum obat, terus tiba-tiba dia kayak langsung nggak sadar, misal habis hajatan lo tadi perlu baik-baik aja nggak ada apa-apa kok tiba-tiba dia pingsan nggak sadar, terus bisa jadi dia kejang atau misal lemah tangan kakinya terus tiba-tiba langsung mati mendadak. Kenapa kayak gitu? Soalnya pembuluh darah di otaknya itu pecah yang dinamakan stroke tadi. Nah kalau misalnya pembuluh darahnya dia pecah, terus banyak area otak yang maksudnya yang disuplai oleh pembuluh darah itu tuh pembuluh darahnya pecah, berarti kan otaknya tidak bisa menjalankan fungsinya juga. Nah itu bisa menyebabkan kematian mendadak juga, sama kayak yang di jantung tadi. Oh iya. Waduh. Gitu bahaya ya. Bahaya ya ternyata ya hipertensi ya. Bahaya banget. Dan itu bisa dicegah asal kita mau berusaha gitu ya. Iya. Nah pengobatannya kayak gimana kalau misalnya udah kena penyakit hipertensi semacam ini, kemudian juga ini kan lagi puasa ya dok ya. Nah gimana? Boleh nggak sih penderita hipertensi yang kayak gimana yang dibolehkan puasa maupun yang misalnya untuk sementara tidak diperbolehkan untuk puasa seperti itu? Sebenarnya kayak kalau nggak salah mayoritas pasien hipertensi itu semuanya boleh puasa, boleh puasa aja. Terus selama puasa itu tetap harus minum obat. Biasanya kan obat hipertensi itu ada 2 jenis yang diberikan. Kadang ya ada yang satu sih sebenarnya. Kalau misalnya pada pasien yang udah lanjut usia.
terus terlihat rentak kayak gitu, biasanya hanya satu obat yang diberikan. Nah kalau satu obat itu kan biasanya dikonsumsi sehari sekali aja ya Mbak. Nah itu bisa dikonsumsi di lebih efektif sih biasanya habis buka itu konsumsi obat. Terus kalau misalnya dia ada dua obat yang harus dikonsumsi di 2 waktu yang berbeda, maksudnya 2 kali sehari tanpa ada penyesuaian sama puasa itu, dia bisa minum obatnya setelah buka atau sebelum sahur kayak gitu. Tapi biasanya sih diresepin obatnya diminumnya sehari sekali dia itu punya efek kerja 24 jam kayak gitu. Itu juga untuk meningkatkan kepatuhan pasien juga untuk mengkonsumsi obatnya gitu sih. Emang banyak obat yang dikonsumsi oleh penderita hipertensi ini dok? Sebenarnya tergantung Mbak. Kalau misalnya dia masih hipertensi yang belum ada kerusakan organnya, itu biasanya obatnya itu cenderung lebih sedikit dibandingkan mereka yang hipertensi terus sudah ada kerusakan organnya. Itu kan ada obat-obat yang diberikan untuk penurunan tensi, ada obat yang diberikan untuk mengelola kolesterolnya agar tetap di nilai yang stabil. Kemudian juga ada obat yang untuk melindungi dari penggumpalan darah kayak gitu. Jadi ini benar-benar bersifat personal banget, tergantung pasiennya itu. Dia itu ada komorbid atau penyakit penyerta apa dengan hipertensinya, nah itu akan mempengaruhi jumlah obatnya. Biasanya sih gitu. Tapi kalau misalnya dia udah terkontrol, terus bagus compliance-nya, biasanya obatnya akan lebih sedikit gitu sih. Di kondisi seperti apa? Misalnya penderita hipertensi harus membatalkan puasanya, dokter? Harus membatalkan puasanya. Misalnya orang hipertensi yang tiba-tiba terjadi hipotensi yang mendadak. Hipotensi itu kayak gimana? Hipotensi maksudnya? Itu keluhannya kayak tiba-tiba pusing gitu terus kemudian pingsan. Nah itu biasanya boleh menghentikan puasanya. Atau orang-orang yang hipertensi yang dia terkena serangan jantung mendadak. Serangan jantung mendadak yang harus minum obat yang ditaruh di bawah lidah, kan itu otomatis harus membatalkan puasanya. Kalau misalnya obat yang ditaruh di bawah lidah itu biasanya ada disertai dengan obat yang dikunyah kayak gitu, berarti kan otomatis dia akan membatalkan puasanya. Biasanya orang-orang yang ada kejadian akutnya yang harus membatalkan puasanya ketika orang itu hipertensi gitu. Gejala-gejalanya kayak gimana itu dok? Gejala-gejalanya yang harus batal itu ya. Biasanya sih kalau misalnya yang harus masukin obat di bawah lidah itu kan penyakit jantung koroner ya. Itu tuh biasanya nyeri dada, ampek gitu dadanya, rasanya nggak nyaman, rasa berat kayak ketindih gitu dadanya. Bisa juga tembus ke belakang, ke punggung, terus ada keringat dingin, mual muntah, terus kayak ini tangannya juga kesemutan gitu. Atau kalau misalnya dia ada diabetes juga, dia justru keluhannya tuh nyeri di sini, di ulu hatinya gitu. Kemudian ada juga yang disertai dengan keluhan sesak kayak gitu pasiennya. Baik. Gitu. Pertolongan pertama yang harus dilakukan dokter? Pertolongan pertamanya pasti kalau misalnya dia minta pertolongan dari orang sekelilingnya dia. Misalnya keluarganya kayak ini kenapa aku kok dadaku nggak enak ya gitu. Nah keluarganya ini tetap tenang, jangan panik. Nah, gitu. Terus biasanya harus dibawa ke rumah sakit. Kalau kayak gini harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu sih. Untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Iya. Langsung minum atau langsung maem begitu dok? Biasanya tergantung, kalau dia nggak sadar nggak boleh diminumin, nggak boleh dikasih makan. Gitu nanti ya? takutnya tersedak terus malah jadi ini fatal. Jadi henti nafas bisa, atau terjadi infeksi di paru-parunya. Kalau lagi nggak sadar jangan dikasih minuman ataupun makanan ya. Tapi kalau dia masih sadar, masih bisa fungsi menelannya masih bagus, mau dikasih minum nggak apa-apa gitu sih. Yang membedakan antara ketika hipertensi itu kambuh ya dok ya, serangan mendadak, dengan penyakit yang lain yang bisa mencirikan hipertensi, apa itu dok? Maksudnya gimana nih Mbak? Jadi contohnya kasus coba. Misalnya ya, seseorang itu tiba-tiba sudah mau kolaps seperti itu. Oh ini karena hipertensinya atau tekanan darahnya tinggi itu. Yang mencirikan apa? Sebenarnya penurunan kesadaran pun penyebabnya kan banyak ya. Bisa jadi penurunan kesadaran itu karena tensinya yang tinggi atau serangan jantung gitu yang mendadak. Bisa juga kadar gulanya yang rendah. Nah kalau misalnya ini kita lihat flashback dulu ke belakang, asupan nutrisinya kalau misalnya hipoglikemia atau kadar gulanya rendah, kan kadang orang langsung kayak pingsan gitu juga bisa. Nah itu biasanya dia mungkin selama sahur atau buka benar-benar dibatasi banget, makanya mungkin lagi program diet atau gimana gitu, nggak sahur, terus makan minum manisnya kurang, ditambah dia
mungkin habis melakukan aktivitas fisik yang berat. Kayak misalnya dia habis olahraga, terus olahraganya pas panas banget, terus tiba-tiba dia kayak energinya udah habis, hasilnya hipoglikemi. Terus ditambah dia mungkin tidak ada riwayat tensinya tinggi kayak gitu. Nah kalau pasien hipertensi, kalau misalnya dia mendadak nggak sadar, terus dia riwayatnya hipertensi, ada pusing banget kepalanya, muntah sampai muncrat, atau ada, itu kan berarti mengarah ke stroke ya, atau kelemahan tangan kaki biasanya kalau stroke kayak gitu. Terus kalau misalnya dia serangan jantung ya tadi yang ada keringat dingin, terus kayak misalnya dadanya ampe kayak gitu, atau misalnya pasien yang sesek kayak gitu. Tapi sih. pasti petugas kesehatan, petugas medis atau pihak rumah sakit akan tahu ya, oh ini karena hipertensinya yang kambuh dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya datang ke rumah sakit, biasanya kalau kasus-kasus kayak gitu kan di IGD ya, itu pasti akan ditanya-tanya dulu keluarga atau pasien kalau masih riwayat penyakitnya, terus ditensi, terus kan ada direkam jantung, dicek gula. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan, nah ini penyebabnya adalah ini, penyebabnya ternyata hipertensinya atau penyebab yang lain kayak gitu. Siap. Atur suwun. Tapi sabar dulu dokter, kita masih akan lanjutkan di bagian terakhir dari topik manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi. Tapi saya minta waktu dulu ya untuk beberapa iklan ini. Tetaplah di Obsesi. Baik, Obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gemasri FM yang dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah masih tetap setia bersama dengan Anda. Di pagi ini masih juga bersama Ii dan Dr. Juli Astika NA dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Kita tanya-tanya dulu dokter ke jenengan. Ini bagaimana kalau misalnya teman-teman yang ngerasa ada gangguan kesehatan atau misalnya hipertensi lah, kemudian pengen periksa ke RSU Muhammadiyah, jadwalnya kapan bisa dilakukan, terus apa saja yang bisa didapatkan dari sana ketika menderita hipertensi dokter? Oke, baik. Jadi kalau misalnya seseorang itu ingin kayak periksa gitu ya, kalau misal di hari kerja itu hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu kalau misal pagi hari jam 7 sampai jam 2 sore itu bisa lewat ke poli umum dulu kalau misal kasusnya bukan gawat darurat. Nah, di sana di poli umum pasien akan diperiksa oleh dokter umum, kemudian akan dievaluasi lebih lanjut apakah perlu pemeriksaan lab dan pemeriksaan lainnya. Di sana semuanya lengkap, ada pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen, USG, kemudian rekam jantung dan lain-lainnya sesuai dengan indikasi dari pasiennya. Nah, kalau pasien gawat darurat 24 jam bisa datang ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan dan penata laksanaan lebih lanjut. Kalau misalnya pasien non gawat darurat kemudian ingin melakukan pemeriksaan di atas jam 14 atau jam 2 sore, ini bisa ke IGD untuk diperiksa oleh dokter umum di IGD kayak gitu. Kalau misalnya pasien BPJS sudah membawa rujukan untuk ke dokter spesialis, bisa langsung ke poli dokter spesialis sesuai dengan jadwal praktik dari masing-masing dokternya. Oke, jadi standby di sana dan selalu setia melayani dengan mudah, nyaman dan Islami ya. Benar sekali. Muhammadiyah. Baik, ini masih juga soal hipertensi. Tadi juga sudah disampaikan manfaat berpuasa bagi para penderita hipertensi. Nah, bagian berikutnya ini kayaknya juga gongnya ini. Apa tuh? Pola makan dan minum untuk penderita hipertensi ketika dia berpuasa dokter. Mungkin ada makanan, minuman yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Baik, sebenarnya kalau misal pasien hipertensi lagi puasa ataupun nggak puasa, sebenarnya pola makannya sama. Yang penting dia perbanyak sayur dan juga buah, kemudian dibatasi konsumsi garamnya, maksimal 1 sendok teh garam. Kemudian kalau untuk gula sehari maksimal 4 sendok makan. Kemudian jadi kalau misalnya takjilnya jangan yang manis-manis banget dan yang banyak makanan manis. Misal harus makan apa dong? Makan bote. Makan bote ini ya karbohidrat ya. Jadi kalau misalnya dia habis lagi buka jangan kue, terus habis itu nanti
makanan es blewah apa es apa Masih gitu boleh? ya. Masih boleh, yang Nah, penting nggak boleh banyak-banyak gulanya. Terus ya buah sayur tadi, terus dikurangi juga makanan yang berlemak. Makanan berlemak kayak misal yang digoreng kayak gitu. Padahal Kalau enak bisa sih banget loh gorengan iya, itu. Iya kalau kan? bisa dibatasi, tapi Apalagi masih pas tetap puasa. boleh tapi dikurangi gitu sih. Terus Kalau karbohidrat dan sebagainya, bagaimana ini ukurannya dokter? nah, karbohidrat sebenarnya ukurannya tuh 6 sampai 8 porsi. Nah, setiap kali porsinya itu sebenarnya 6 sama sampai 8 itu maksudnya gimana? 6 sampai 8 Porsi, porsi ya. ha. Jadi porsinya itu kalau misal dia makan apa roti, satu porsinya itu satu slice roti itu, roti tawar. Nah, itu satu slice. Itu kalau istilahnya untuk berbuka dan sahur roti ya? Atau gimana? Iya, jadi 6 sampai 8 porsi. Kalau misal roti ya berarti mungkin 8 roti, 8 lembar roti, tapi kan nggak mungkin ya orang bukan serba Kayaknya itu. kalau roti masih belum familiar Mungkin gitu ya. di Jadi kayak Ponorogo nasi ya. mungkin ya. Nasi kalau misalnya 6 sampai 8 porsi nasi, setiap kali porsi nasi itu setengah cup kecil gitu. Nanti bisa di searching ini di porsi nasi itu seberapa. Nah, di situ sarannya sih 6 sampai 8, jangan sampai berlebihan. Soalnya nanti kalau berlebihan kan terjadi penumpukan lemak. Jadi nanti Sampai segunung puasanya Munjung. puasanya nggak bikin gitu kan? oh bener makin gendut nanti habis puasa. Gitu. Oke. Kemudian untuk jenis makanannya Jenis yang tidak diperbolehkan apa saja dokter? Yang tidak diperbolehkan sebenarnya makanan yang tidak diperbolehkan ya makanan yang asin-asin yang tinggi garam kayak misalnya keripik kan tinggi garam ya bukan keripik yang manis tapi keripik yang asin gitu, keripik dikurangi. Terus makanan yang diawetkan, makanan kalengan gitu ya dikurangi, mentega gitu dikurangi juga. Biasanya kan kalau pas lagi puasa ibu-ibu tuh sering menyediakan frozen food di freezer seperti itu. Itu diperbolehkan nggak? Bagus nggak? Sebenarnya itu kan termasuk makanan cepat saji ya. Oh, Iya kan? Jadi sebaiknya sih agak ada banyak pengawetnya juga ya kan? agak dikurangi. Ditambah biasanya kalau misal frozen food biasanya dicocol sama saus. Nah, saus itu kan juga tinggi garam juga sebenarnya. Oh, padahal rasanya kan kecut ya. Tapi Iya. kalau bisa mengandung garam. Tapi kandungan kan dia diawetkan gitu kan modelnya saus kan bertahan lama nggak sih? Bertahan lama itu kandungan garamnya ternyata tinggi. Kecap juga ternyata kandungan garamnya tinggi. Natrium bukan kandungan garam tinggi itu bukan selalu yang asin-asin, tapi yang tinggi natrium kayak gitu sih. Tinggi natrium itu maksudnya makanan awetan dan sebagainya. Bener nggak dok? Ini mumpung ngomongin soal asin ya. Bener nggak? Ikan laut itu juga istilahnya lebih dikurangi gitu untuk para penderita hipertensi karena tingkat asinnya yang lebih cenderung tinggi, misalnya ikan asin, tongkol dan sebagainya. Itu bener nggak sih? Oke, jadi kalau misalnya ikan asin itu kan dia diawetkan, diasinkan kan buat ngawetinya, pemrosesannya biasanya kan garamnya tinggi, ya baiknya dikurangi. Soalnya kalau misal kita makan asin-asin, nanti di peredaran darah kita kandungan garamnya tinggi, nanti menyedot air yang ada dalam tubuh kita atau menyedot air yang masukkan lagi tambahan, nanti bisa menyebabkan tensi lebih tinggi juga. Kemudian kalau misal tongkol seperti itu, selama tongkolnya bukan yang asin-asin dan bukan dimasak dengan yang tinggi garamnya, maksudnya asin banget, nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Justru yang harus dibatasi itu justru kayak makan daging merah kayak gitu harus dibatasi. Terus kayak makan ternak gitu, makanan ternak daging ternak kayak gitu harus dibatasi. Minimal sih maksimal kurang dari 6 porsi per minggunya. Nah, satu porsinya itu tergantung kalau misalnya dia daging seberapa potong, berapa gram gitu biasanya ada kalau misal kepo pengen tahu lebih lanjut nanti bisa di searching satu porsi misalnya daging sapi itu berapa gram kayak gitu. Kalau sayuran gimana dok? Nah, sayuran justru harus diperbanyak kalau pada penderita hipertensi, bahkan non hipertensi pun baiknya sayurnya lebih banyak. Kayak di piring makanku itu kan kayak porsi sayurnya harus lebih banyak juga kan. Baiknya 4 sampai 5 porsi. Nah, setiap porsinya itu kalau misalnya sayur itu 1 cup kecil gitu. Kalau misalnya buah kan 4 sampai 5 porsi buah. Nah, biasanya misal nih kita pakai apel ukuran sedang itu 1 porsi. Terus kalau misalnya buah yang lain itu ada tuh porsinya, dikatakan 1 porsi itu berapa gitu ada biasanya. Jenisnya?
Jenisnya untuk penderita hipertensi. Hmm. Boleh apa aja sih sebenarnya kalau masalah buah? Oh, Bener enggak. nggak sih? Yang selama ini anggapan dari masyarakat, kalau misalnya pengen menurunkan tekanan darah tinggi ya dengan cepat, konsumsilah semangka, melon, buah pir. Bener nggak Oke. yang kayak gini? Atau melon? Melon, ya sebenarnya kalau misal kita habis makan melon kan lebih banyak kandungan ininya ya, airnya ya sebenarnya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak perlu maksudnya bukan jadi pengobatan alternatif untuk pasien hipertensi ya, boleh dikonsumsi, tapi bukan berarti dengan kayak gitu tensinya jadi turun, terus nggak perlu minum obat, enggak, tetap harus minum obat. Dan kalau misalnya mitos yang kayak gitu, itu sih kalau berdasarkan studinya sebenarnya kayak belum terbukti secara signifikan bisa menurunkan tensi. Makanya kan selama ini kalau misal periksa ke dokter kan nggak pernah dianjurkan, udah Bu nggak usah konsumsi obat, ini makan melon aja 1 truk gitu kan. Enggak, jadi kayak tetap harus minum obat, ditambah konsumsi buahnya yang sesuai takaran aja, nggak perlu sampai yang harus sekerenjang timbun kayak gitu. semua gitu Iya, ya. benar. Oke, baik. Nah, dokter, ini pencegahannya lalu seperti apa? Nah, oke. Jadi untuk pencegahan hipertensi sendiri sebenarnya ada digaung-gaungkan nih sama Kementerian Kesehatan Indonesia. Disingkat dengan CERDIK. Cerdik? Nah, cerdik. C-nya itu, jadi cerdik itu merupakan akronim. Jadi C-nya, Singkatan. C-nya itu cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin kayak tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang yang kemarin kita udah sebut nih. Terus kemudian kayak cek tensi, kemudian cek tekanan darah, tensi tekanan darah ya sama ya. Terus kemudian cek gula dan lain-lainnya. Kemudian Minimal? minimal tergantung. Berapa bulan sekali nih untuk cek kesehatan ini? Nah, ini tergantung dari kondisi masing-masing orangnya. Kalau misalnya orangnya beresiko, misalnya orangnya endut banget, terus tensinya itu agak tinggi itu berapa ya? Misal 160 lah. Katakan itu kan berarti tensinya udah tinggi ya. Berarti seminggu kemudian dia kayak harus cek lagi. Nah, tapi kan ini preventif ya. Itu kan tadi kuratif kalau udah kayak gitu ya. Preventif berarti orang-orang yang resikonya lebih rendah. Berarti bisa dilakukan setiap tahun sekali atau 6 bulan sekali. Tergantung dari profil setiap individu dan juga faktor resiko yang dimiliki oleh individunya. Ini maksudnya cek kesehatan ini check up gitu dok? Iya betul, check Lengkap? up. Atau tertentu aja begitu? Kalau untuk hipertensi sih yang disarankan sebenarnya kayak kayak tensi gitu-gitu, yang penting tensi. Kemudian kalau misalnya cek gula, kolesterol gitu boleh, tapi nggak semua pemeriksaan harus dilakukan, kayak fungsi tiroid gitu yang nggak harus dilakukan kecuali ada gejala atau keluhan yang mengarah ke situ, nanti baru dicek kayak gitu. Baik. Kemudian kita beralih ke E ya. E-nya enyahkan asap rokok. Jadi baik perokok aktif maupun pasif sebenarnya beresiko. Jadi sebaiknya menghindari. Kita nggak boleh ngerokok dan juga nggak boleh menghirup asap rokok kayak gitu. Terus kemudian R-nya adalah rajin aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini biasanya yang aerobik, intensitasnya sedang. 30 menit setiap kali melakukannya. Contohnya apa? Misalnya bersepeda, kemudian renang, kemudian apa lagi ya? Tapi ini disesuaikan dengan umur juga kan dok? Ya betul. Ini biasanya 30 menit. 30 menit setiap kali melakukan, 3-5 kali per minggunya. Iya. Terus kemudian tadi nyampe apa Mbak? R ya? R. D, diet seimbang. Diet seimbang ya tadi udah kita bahas di awal-awal, ada yang makan buah sayur yang banyak kayak gitu, terus dikurangi asupan garam. Terus D, apa habis itu cerdik. I-nya ya. I-nya itu adalah apa Mbak kira-kira I-nya? I-nya ini adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jadi kalau Apa misalnya fungsi istirahat bagi penderita hipertensi sebenarnya? Pasti ada sesuatu di baliknya. Kenapa ini sampai ada himbauan digaungkan seperti ini? ya betul, hal istirahat yang cukup ya. Kenapa? Kalau misalnya orang hipertensi ditambah dia itu kerjanya berat, terus kayak stres sosialnya tinggi, kayak stres pekerjaannya tinggi, tidurnya kurang, itu tensinya akan semakin meningkat. Nah, tensinya kalau semakin meningkat nanti dia akan semakin tidak terkontrol hipertensinya kayak gitu sih. Makanya disarankan untuk istirahat yang cukup, yaitu 7-8 jam per hari.
Sebisa mungkin kayak gitu. Kemudian K ya, ini kelola stres. Jadi sebisa mungkin kalau menjalani kehidupan jangan terlalu stres gitu, relax aja. Semuanya jangan dipikirin, nanti mau menambah beban diri sendiri. Istilah kalau bagi orang Jawa menyebut adalah diunggah nih ya diduk nih Iya, gitu ya. betul. Jangan selalu tegang Betul. terus Betul memikirkan sesuatu, walaupun mungkin dalam sebuah pekerjaan itu ada banyak pesaing seperti itu ya. Persaingannya itu maksudnya ketat banget, tapi kita harus mampu mengelola, Betul. mengelola mental kita dan sebagainya Iya, seperti itu. jadi harus relax aja. Oke. Masih ada lagi mungkin? Ada tambahan dokter sebelum kita tutup sajian obsesi di pagi ini? Harapannya kepada masyarakat seperti apa? Harapannya untuk masyarakat yang mendengarkan Radio Gema Surya semoga bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar dan juga tetap sehat. Kemudian untuk bagi penderita hipertensi semoga tetap mengkonsumsi obatnya dan juga melakukan aktivitas fisik seperti yang direkomendasikan, makanannya dijaga agar di bulan puasa ini justru tidak terjadi hal yang diinginkan. Misalnya kayak hipertensinya bikin kenapa-napa yang harus dirawat inap kan sayang banget. Jadi kalau misalnya harus rawat inap terus lagi puasa, nanti bayar utang lagi gitu. Gitu sih. Semoga tetap selalu sehat selalu. Amin. Matur suwun Dokter Julie sudah bersama sama-sama dengan kita. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Amin. Baik, matur suwun. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali Mbak wabarakatuh. Ii. Ya.